Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Palisila, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 pada LPTK Uninsi Samarinda. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN Palisila. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Submateri sifat-sifat Rasul. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang paling keras. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk ya. Tepuk 1 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Ya. Oke anak-anakku ya, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk berdoa. Ayo mawar nak. Bela sempa. Siap. Bela sempa. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rahli sagari wayasirli Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, nak. Ya, nah anak-anakku, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Supaya apa anak-anakku? Supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita ilmu ya dan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu beberapa susila ya, sama-sama nah ya. Sedia
Fahri. Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu membahas materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Tentang apa sih? Siapa yang bisa? Tentang apa materi kita minggu lalu? Ayo, Mawar, apa? Mengenai iman kepada Rasulullah. Yang mengenai makna iman kepada Allah. Ya. Apa sih arti iman itu? Percaya. Siapa yang tahu? Coba Fatia apa? Arti iman adalah percaya. Iya, oke. Iman itu artinya percaya. Percaya. Kalau iman kepada Rasul itu apa? Ayo, coba kamu. Percaya bahwa Allah mengutuskan rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Iya, luar biasa. Bahwa iman kepada Rasul Allah itu adalah, ya, siapa lagi yang bisa? Ulangi, ayo coba kamu. Percaya kepada Rasul. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku. Ya. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, ya, peserta didik mampu menyebutkan 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul. Dan nanti kalian juga bisa membedakan, ya, apa sifat wajib Rasul, apa sifat mustahil Rasul. Oke, sekarang Ibu mau tanya anak-anakku, ya. Tahukah kalian apa saja sih 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul itu? Ya, 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul atau yang disebut dengan sifat wajib. Ayo, coba kamu jawab. Sidik. Ya, yang pertama itu adalah sidik. Sidik itu artinya apa sih? Sidik itu yang artinya jujur. Yang kedua apa? Ayo, siapa yang bisa? Kamu ayo. Tablik. Ya, yang kedua itu adalah tablik. Ya, tablik artinya apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Ya. Yang ketiga apa? Ayo, coba kamu nak. Amanah. Ya, yang ketiga itu adalah Amanah. amanah. Yang artinya apa? Percaya. Ya, amanah itu yang artinya dapat dipercaya. Percaya. Nah, sekarang yang keempat apa? Ayo, kamu. Fatona. Ya, yang keempat itu adalah Fatona. fatona. Fatona itu artinya apa? Cerdas. Fatona itu artinya cerdas atau Pintar. pintar. Itulah 4 sifat yang baik yang dimiliki oleh Rasul. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi anak-anakku. Apakah Rasul itu memiliki sifat buruk? Tidak. Iya, Rasul itu anak-anakku tidak memiliki sifat buruk atau yang disebut dengan sifat mustahil. Ya, nah anak-anakku, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sifat-sifat Rasul. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengutus seseorang itu menjadi rasul karena mereka itu memiliki 4 sifat yang baik. Oke anak-anakku, sekarang kita akan melakukan tepuk sifat wajib Rasul. Ya, sekarang kita akan melakukan tepuk sifat wajib Rasul. Nah, sekarang kalian, ya, boleh, ya, menepuk bersama teman sebangkunya, nah, ya. Ya, kita lakukan tepuk bersama teman-teman sebangku kalian. Ya, sekarang kita sama-sama, ya. Ya, tepuk sifat wajib Rasul. Ya. Yang semangat anak, ya. Ya, 1, 2, 3 mulai. Tepuk sifat wajib Rasul. Sidik. Jujur. Tablik. Menyampaikan. Amanah. Terpercaya.
sifat mustahil rasul. Sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3 mulai. Tekuk sifat mustahil rasul. Kijik, dusta, firman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Ya, luar biasa anak-anakku, hebat semua ya. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Ya, bisa tekuk sifat wajib dan sifat mustahil tadi? Bisa. Nah, dipraktekkan di rumah ya. Iya, luar biasa. Nah, anak-anakku ya, cara belajar kalian itu ya pasti berbeda deh. Beda. Berbeda-beda anak-anakku. Ada yang suka belajarnya dengan cara menggambar atau membuat peta konsep ya. Ada juga yang suka ya dengan cara menyanyi atau bertempo dengan seperti yang kita lakukan tadi anak-anakku ya. Dan ada juga ya yang menjelaskan secara langsung materi yang disampaikan. Nah, anak-anakku, nanti ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian ya untuk mencatat materi tentang sifat-sifat Rasul. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Apa yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Dengan kecerdasannya pula, para rasul selalu bertindak dan bersikap bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau yang disebut dengan balada. Nah, anak-anakku, adapun perbedaan antara sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Anak-anakku, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Ya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil Rasul dengan cara selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi sifat-sifat Rasul, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku ya, dari video yang kalian simak tadi ya, apakah kalian bisa mengerti? Bisa. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau kalian sudah paham, ibu ingin bertanya tentang materi tadi anak ya. Ya, siap? Siap. Oke, sekarang ya ibu akan bertanya ya dari tayangan video tadi anak-anak ya. Ya, oke. Yang bisa angkat tangan ya, yang bisa angkat tangan ya. Apa sih arti dari sifat wajib Rasul itu? Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Ayo, Mawar, apa? Sifat yang ada pada diri Rasul. Ya, benar? Benar. Sifat wajib itu adalah sifat yang ada pada diri Rasul. Ya, itu arti dari sifat wajib Rasul. Ya. Kalau sifat wajib Rasul itu ada berapa sih? Empat. Ada empat anak
biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Hebat. Nah, satu lagi anak-anakku. Ibu ingin tanya, ya. Kalau perbedaan antara sifat wajib dan sifat mustahil maksud itu apa? Ayo, apa perbedaannya? Perbedaan antara sifat wajib dan sifat rasul. Apa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Sifat wajibnya apa? Artinya empat sifat yang harus dimiliki Rasul. Iya, sama tadi anak-anakku. Ya, perbedaan antara sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau sifat wajib, ya, sifat yang ada pada diri Rasul. Ya. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil Rasul itu anak-anak adalah kebalikan dari sifat wajib. Ya. Kalau jujur itu kebalikan dari apa? Lawannya apa? Jujur lawannya apa? Jujur lawannya apa? Ayo. Jujur lawannya bohong. Kalau sidik lawannya apa? Ayo, sidik lawannya apa? Ayo. Sidik lawannya apa? Pintar. Ya. Sidik lawannya gigit, ya. Jujur lawannya berbohong. Iya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok 1 nama-namanya ya. Nama-nama kelompok 1. Nah, nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti Ibu sebutkan namanya langsung ya ke kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1 nama-namanya. Yang pertama Mawar. Ya, ayo Mawar langsung pindah ada ya. Ya. Kelompok 1 Mawar. Yang kedua Sonia. Ayo Sonia. Yang ketiga Nibra. Yang keempat Jumriyati. Ya, langsung ke meja kelompok 1 ya. Nah, ayo. Pindah, langsung pindah nah. Mawar, Sonia, Nibra sama Jumriyati. Silakan menempati kelompoknya. Oke. Nah, sekarang bagi kertasnya ya. Iya. Ya. Nanti kalian kerjakan itu sesuai dengan asesmen awal tadi ya. Tentang 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Nah, sekarang ya. Nanti kalian boleh ya memilih mau presentasikan diskusi kelompoknya itu dengan cara bagaimana? Ya. Apakah dengan cara menggambar atau membuat peta konsep? Ya. Yang kedua boleh dengan cara menyanyi atau bertepuk ya. Dan yang ketiga ya boleh dengan menjelaskan atau menyimpulkan materi yang Ibu ajarkan tadi anak-anakku ya. Sudah paham? Sudah? Ya. Ya sudah paham? Sudah? Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok. Ya. Masing-masing ketua kelompok memilih ya. Memilih mau presentasikan dengan cara bagaimana? Ya, kelompok 1 mau presentasikan dengan cara bagaimana? Ayo. Apa? Iya, oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan nanti ya dengan cara peta konsep, membuat peta konsep. Nah, sekarang kelompok 2 mau apa? Mau dengan cara bagaimana? Ayo. Apa? Sifat Rasul. Menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. iya, oke. Menyimpulkan materi tentang sifat-sifat Rasul. Oke, luar biasa. Berarti yang terakhir adalah apa?
biasa. Tepuk dan ya, ini salah satu yang mau tepuk atau mau bernyanyi. Nah, sekarang kerjakan ya. Iya, oke. Sekarang mulai kerjakan tugasnya, tugas kelompoknya. Ya. Ya, oke. Sudah selesai? Sudah? Ya. Sekarang kalian presentasi di depan anakku ya. Yang udah siap? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang mulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peta konsep ya. Silakan langsung. Yang semangat ya. Yang lain perhatikan anak ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sifat-sifat Rasul dengan peta konsep. Inilah peta konsep hasil diskusi kelompok kami. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib, sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, fatona artinya cerdas. Sifat-sifat mustahil Rasul. Kizib artinya dusta, kitman artinya menyembunyikan, khianat artinya berkhianat, balada artinya bodoh. Ya, oke. Ya, ada yang mau menanggapi? Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Ya, apakah bagus? Bagus. Bisa dipahami? Bisa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Tentang peta konsep ya. Tentang peta konsep sifat-sifat Rasul. Ya, oke, silakan kembali anakku. Kerjakannya, ya sobat perhatikan di sini nak. Ya. Sobat perhatikan dulu. Ibu kasih contoh 1 ya. Ya. Yang pertama itu pasangkan sifat wajib Rasul dan artinya. Ini yang pertama ya, sifat wajib dan artinya. Coba perhatikan dulu di depan nak. Perhatikan dulu agar kalian bisa mengerti. Yang pertama itu adalah sifat sidik ya, sidik. Nah, sidik ini yang artinya apa? Nah, sidik kita lihat ya. Ya, kita bawa ke sidik artinya apa tadi? Artinya jujur. Nanti anak-anakku, kalian tarik garis ya. Ya, garis penghubung. Kalian tarik mulai dari sidik ya ke sifat jujur. Ya, kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan. Ya. Mana yang lain?
sifat wajib dan artinya. Nah, sekarang kita lanjut pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, ini kebalikan ya. Kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Ya, oke. Sekarang siapa yang bisa? Nomor 1, ayo. Sidik, lawannya apa? Ayo kamu nak, ayo. Ya. Bagaimana? Betul? Sidik lawannya? Izin. Nah, sekarang ya, anak-anakku, kita akan menyimpulkan ya materi tentang sifat-sifat Rasul. Ya. Setiap Rasul Allah memiliki sifat-sifat terpuji yang menjadi teladan bagi umat manusia. Ya. Ada 4 ya sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama itu adalah sidik. Yang kedua, yang ketiga, tablik. Yang keempat, nah, sidik yang artinya selalu berkata benar atau jujur. Terus yang kedua, amanah itu artinya dapat dipercaya dalam segala hal. Terus yang ketiga itu adalah tablik, ya, yang artinya menyampaikan wahyu Allah dengan benar kepada siapa? Dan yang terakhir itu adalah patona, yang artinya cerdas dan bijaksana dalam menyampaikan ajaran. Ya. Selain itu anak-anakku, ya, itu juga mustahil bagi Rasul itu memiliki sifat-sifat tercela seperti dusta atau yang disebut dengan kizib, ya, khianat, terus menyembunyikan wahyu atau yang disebut dengan kitman, dan yang terakhir itu adalah bohong atau balada. Ya, oke. Dengan mempelajari sifat-sifat Rasul ini anak-anakku, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu meneladani akhlak dan perilaku para Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, itulah kesimpulan yang terakhir ya. Nah, sekarang ya kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.